Dalam puasa hakiki, hati dibutakan dari pandangan terhadap Ghairullah dan tertuju hanya kepada Allah serta cinta kepadanya. Dengan puasa hakiki inilah esensi penciptaan akan terkuak. Manusia adalah rahasia Allah dan Allah rahasia bagi manusia. Rahasia itu berupa nur Allah. Nur itu adalah titik tengah atau senter hati yang diciptakan dari sesuatu yang unik dan gaib. Hanya ruh yang tahu semua rahasia itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih berbicara tentang hakikat rukun Islam dalam perspektif Ma'rifat Syekh Siti Jenar. Kali ini tentang puasa. Puasa dalam ketentuan syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh sejak masuk subuh hingga masuk waktu maghrib. Sedangkan puasa dari segi rohani bermakna membersihkan semua panca indera dan pikiran dari hal-hal yang haram, selain menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya yang telah ditetapkan dalam puasa syariat. Dalam puasa harus diusahakan keduanya berpadu secara harmonis. Puasa dari segi rohani akan batal bila niat dan tujuannya tergelincir kepada sesuatu yang haram, walau hanya sedikit. Puasa syariat berkaitan dengan waktu, tetapi puasa rohani tidak pernah mengenal waktu, terus-menerus dan berlangsung sepanjang hayat di dunia dan di akhirat. Inilah puasa yang hakiki seperti yang dikenal oleh orang yang hati dan jiwanya bersih. Puasa adalah pembersihan di atas pembersihan. Puasa tidak bermakna kalau tidak membawa pelakunya kepada kedekatan terhadap Allah. Orang awam akan cepat berbuka begitu waktu buka tiba. Tetapi orang yang rohaninya ikut berpuasa tidak akan pernah berhenti berpuasa secara rohani, walaupun secara fisik ia juga berbuka sebagaimana orang lain. Jika orang awam merasakan kebahagiaan berpuasa pada saat berbuka dan pada saat melihat datangnya bulan Syawal setelah 1 bulan berpuasa penuh, maka lain bagi orang yang arif, orang yang telah bermakrifat lebih mengutamakan dimensi spiritual. Ia akan menganggap kenikmatan berbuka adalah pada waktu kelak ia memasuki taman surga dan menikmati segala hal di dalamnya. Sedangkan maksud kenikmatan ketika melihat adalah kenikmatan yang diperoleh bila mereka dapat melihat Allah dengan mata hati sebagai salah satu efek dari puasanya. Namun, masih ada jenis puasa yang lebih tinggi, yaitu puasa hakiki atau puasa yang sebenarnya. Puasa ini memiliki martabat yang lebih bagus dari kedua puasa itu. Puasa ini adalah puasa dengan menahan hati dari menyembah, memuji, memuja, dan mencari yang Ghairullah atau yang selain Allah. Puasa ini dilakukan dengan cara menahan mata hati dari memandang Ghairullah, baik yang lahir maupun yang batin. Namun, walau seseorang telah sampai kepada tahapan puasa hakiki, puasa wajib tetap dibutuhkan sebagai aplikasi syariatnya dan sebagai cara serta sarana menggapai kesehatan fisik. Sebaliknya, jika puasa hanya memenuhi ketentuan syariat, maka iku palson kabeh, hanya sebentuk kebohongan beragama semata. Puasa merupakan tindakan rohani untuk mereduksi watak-watak kezoliman, ketidakadilan, egoisme, dan keinginan yang hanya untuk
dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Buahnya adalah kejujuran terhadap diri sendiri, orang lain, dan kejujuran di hadapan Tuhan tentang kenyataan dan eksistensi dirinya. Dalam puasa hakiki, hati dibutakan dari pandangan terhadap Ghairullah dan tertuju hanya kepada Allah serta cinta kepadanya. Dengan puasa hakiki inilah esensi penciptaan akan terkuak. Manusia adalah rahasia Allah dan Allah rahasia bagi manusia. Rahasia itu berupa nur Allah. Nur itu adalah titik tengah atau senter hati yang diciptakan dari sesuatu yang unik dan gaib. Hanya ruh yang tahu semua rahasia itu. Ruh juga menjadi penghubung rahasia antara Khalik dan makhluk. Rahasia itu tidak tertarik dan tidak pernah menaruh cinta kepada selain Allah. Dengan puasa hakiki, ruh itu diaktifkan. Oleh karenanya, jika ada setitik zarah pun cinta terhadap Ghairullah, batalah puasa hakiki. Jika puasa hakiki batal, maka kita mengulanginya, menyalakan kembali niat dan harapan kepada Allah di dunia dan akhirat. Puasa hakiki hanyalah menempatkan Allah di dalam hati, menjalani proses kemanunggalan, menggustikan perwatakan kaula. Dengan puasa hakiki, maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya puasa merupakan hadiah Allah untuk umat manusia. Sehingga bagi hamba Allah yang telah mencapai makrifat, akhirnya puasa wajib dan sunnah bukanlah berbeda. Secara lahiriah keduanya memang berbeda dari segi waktu dan cara pelaksanaan. Akan tetapi, secara batiniah, esensi kedua jenis puasa itu tidak berbeda. Dengan berpuasa secara hakiki, tidak ada sekat wajib atau sunnah lagi. Yang ada adalah menikmati hadiah dari Allah bagi rohani kita. Sehingga dengan pemahaman dan pelaksanaan puasa yang seperti itu, maka akhirnya puasa tersebut akan mampu menjadi katalisator bagi hawa nafsu kita. Dan hati akan semakin berkilau oleh bilasan nurullah. Ia akan menjadi motor penggerak bagi ruh al-idafi. Sebagai efek kebeningan hatinya yang dengan itulah seluruh kehidupan akan ditunjukkan menuju ke arah al-haq ilahi robi. Bagi Syekh Siti Jenar, puasa hakiki akan melahirkan watak manusia yang pengasih, mengantarkan kesadaran untuk selalu ikut berperan, mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan, berperan aktif memerangi kemiskinan, dan selalu menyertai sesama manusia yang berada dalam penderitaan. Puasa hakiki adalah kesadaran batin untuk menjadikan hawa nafsu sebagai hal yang harus dikalahkan dan kezoliman sebagai hal yang harus ditundukkan. Oleh Syekh Siti Jenar, puasa secara lahir disubstitusikan dengan kemampuan untuk melaparkan diri. Bukan sekedar mengatur ulang pola makan di bulan Ramadan, tetapi mampu ngelakoni weteng kudu luwe, membiasakan diri lapar, bukan membiarkan kelaparan, sehingga terciptalah sistem masyarakat yang terkendali hawa nafsunya. Dan tentu saja Syekh Siti Jenar tidak memaknai kudu luwe sebagai alasan lembeknya manusia secara fisik. Hal tersebut harus dikontekstualisasikan dengan kecukupan gizi yang harus terpenuhi bagi aktivitas fisik. Yang terpenting adalah kemauan dan kesadaran untuk berbagi, untuk tidak hanya memuaskan apa yang menjadi tuntutan hawa nafsunya.